Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ketiga sampai 6. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga sampai 6. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Petrus 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Judul renungan kita hari ini adalah Rendah Hati di Hadapan Tuhan, ditulis oleh Gwen Smith. Sahabat suara kasih, hidup saya terkadang terasa seperti ratu yang mendominasi dalam sebuah permainan. Queen of the court dalam bola voli adalah seseorang yang mendominasi dalam permainan. Tujuannya sederhana, untuk mempertahankan keunggulan, membuat permainan jadi mendominasi, mengendalikan permainan. Saya berusaha menetapkan tujuan, membuat rencana untuk memenangkan permainan hingga membuat strategi. Saya ingin menjadi yang terbaik. Namun terkadang tujuan saya berubah. Awalnya saya ingin mengalami semua hal baik dari Tuhan, kemudian berubah menjadi ingin menjadi yang terbaik. Saya harus memeriksa hati saya. Apakah saya berusaha menjadi yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, atau saya melakukan itu karena saya ingin membuat orang lain terkesan dan membuat diri saya lebih di atas daripada orang lain? Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Saya ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi karyawan terbaik, bekerja di perusahaan terbaik, menjadi jemaat di gereja terbesar dengan pendeta yang paling populer. Kami ingin menjadi orang tua dari anak-anak terpintar, melayani di bagian yang paling penting, menggandeng suami yang keren. Kami ingin penampilan kami yang berkilau tampil di media sosial. Tuhan ampuni kami. Kami ingin menjadi hebat. Itu bukan hal yang buruk. Kita perlu menjadi orang yang unggul. Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah, perumpamaan tentang bakat,
di mana Dia mengajarkan kita bertanggung jawab secara bijaksana untuk menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tuhan berharap kita menggunakan bakat, kepribadian, karunia, serta energi kita dengan produktif. Masalahnya adalah motivasi kita. Jika kita berjuang untuk kesempurnaan, sehingga membuat orang lain terkesan, maka kita bertindak dengan kebanggaan diri sendiri. Alih-alih meninggikan Tuhan, kita justru meninggikan diri sendiri. Tuhan ampuni kami. Queen of the Court adalah latihan bola voli yang berguna. Tetapi ini bukanlah permainan yang wajib dimainkan oleh orang Kristen. Jika saya benar-benar ingin memberikan pengaruh seperti yang Tuhan inginkan, maka saya harus lebih fokus pada kebesaran Tuhan, bukan kebesaran diri saya sendiri. Sahabat Suara Kasih, Petrus mengingatkan kita hal ini dalam suratnya kepada orang-orang percaya di gereja mula-mula. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Marilah kita renungkan, tugas kita adalah rendah hati di hadapan Tuhan dan orang lain. Jadi berhenti memainkan permainan kehebatan, sedangkan tugas Tuhan adalah untuk mengangkat kita sesuai keinginannya. Ketika kita cocok dengan keinginannya, semuanya adalah untuk meninggikan dirinya. Bapa, Engkau adalah Allah yang agung, bantu kami untuk fokus pada kebesaran-Mu. Daripada kebesaran kami sendiri, murnikan hati kami, dan biarlah Engkau di dalam kami dan melalui kami hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan.
berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.